Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai cerita atau novel sejarah. Nah, sekarang kita klik mulai yuk. Ini ada peta konsep. Jadi pada pembelajaran ini kita akan mempelajari yang pertama definisi teks, yang kedua struktur teks, yang ketiga unsur intrinsik, dan yang keempat adalah kaidah kebahasaan. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi. Nah, apa sih teks cerita sejarah itu? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Teks cerita sejarah atau novel sejarah ini berdasar pada catatan-catatan peristiwa masa lampau yang dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Teks cerita sejarah ini tergolong ke dalam rekon imajinatif, artinya cerita tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Nah, fenomena kehidupan yang diangkat pengarang ke dalam cerita sejarah ini akan berdasarkan pengalaman langsung dan imajinasinya sendiri. Fakta-fakta yang dipaparkan adalah fakta yang sudah diseleksinya dan dianggap penting. Oleh karena itu, gambaran masyarakat yang berada dalam cerita sejarah sudah tidak lagi sama persis dengan keadaan masyarakat yang ada sebelumnya. Nah, itulah sedikit mengenai definisi teks cerita sejarah. Kita kembali ke menu. Setelah memahami definisi, mari kita pelajari struktur teks cerita sejarah. Bisa kita lihat bahwa struktur teks cerita atau novel sejarah ini ada 3. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi yang dibagi menjadi komplikasi 1, komplikasi 2, komplikasi 3, dan seterusnya, bisa lebih ya. Kemudian yang terakhir adalah resolusi. Nah, meskipun komponen atau struktur utamanya ada 3, namun seringkali atau terkadang cerita sejarah ada yang memiliki abstrak di awal dan koda di akhir setelah resolusi. Mari kita mempelajari lebih lanjut mengenai struktur teks cerita sejarah. Nah, yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah bagian dari cerita sejarah yang mengenalkan latar, tokoh atau suasana sebagai pengantar ke peristiwa utama. Nah, ini contohnya pada salah satu teks cerita sejarah yang berjudul Tragedi Perang Bubat dan Hancurnya Cinta Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Begini kutipannya. Berawal dari Prabu Hayam Wuruk yang mengundang pihak kerajaan Sunda yang akan menjadi satu, karena Sang Prabu Hayam Wuruk telah meminang putri kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka Citra Resmi atau Citra Rasmi, melalui utusannya Pati Madu yang sebelumnya telah mendatangi kerajaan Sunda dan menyampaikan pesan lamaran Prabu Hayam Wuruk untuk menjadikan putri Dyah Pitaloka menjadi permaisuri Prabu Hayam. Nah, itu adalah bagian dari orientasi. Selanjutnya adalah komplik sebagai klimaks. Nah, ini bisa dilihat atau kiri, ini merupakan komplikasi 1, atau bisa juga dikatakan bagian ini adalah mulanya atau awal mula klimaks jadi atau inti dari peristiwa itu mulai terjadi. Nah, kemudian
bisa dilihat sendiri di sini ada 2 contoh teks lagi. Ini masih kelanjutan dari cerita Hayam Wuruk tadi. Yang bagian kiri boleh dibaca sendiri ya teman-teman semuanya, bahwa ini adalah komplikasi 2. Komplikasi 2 ini tentunya mulai menaiki puncak atau mulai memasuki puncak dari cerita ini. Dan terakhir adalah komplikasi 3, yaitu puncak dari komplikasi ini. Kemudian teks cerita ini diakhiri dengan resolusi, yaitu berupa penyelesaian cerita, dapat juga berupa kebahagiaan ataupun perubahan nasib pada tokoh utama dan tokoh-tokoh lainnya. Contohnya, pada cerita tadi, akhir dari cerita ini adalah peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan, beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Pasukan Sunda tidak tersisa pada tahun Saka. Nah, itu adalah contoh dan penjelasan mengenai struktur teks cerita sejarah. Mari kita lihat kembali ke menu. Ya, setelah kita membahas mengenai struktur, kita beranjak pada bagian yang ketiga, yaitu unsur intrinsik. Nah, unsur teks cerita sejarah dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur intrinsik ini unsur yang secara langsung membangun suatu teks cerita sejarah. Sedangkan unsur ekstrinsik ini unsur yang ada di luar karya yang dapat mempengaruhi lahirnya karya tersebut, tetapi tidak menjadi bagian dalam karya fiksi itu sendiri. Kita lanjut membahas atau fokus pada unsur intrinsik. Unsur intrinsik teks cerita sejarah ada 5. Yang pertama adalah tema, berisi ide pokok dari sebuah cerita. Contoh, tokoh agama, pejuang, asal-usul tempat, dan lain-lain. Seperti pada cerita Hayam Wuruk tadi yang memiliki tema pejuang. Kemudian yang kedua adalah alur atau plot, yaitu serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur ini dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Pada cerita tadi, alur yang digunakan adalah alur maju. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan, yaitu pelukisan gambaran jelas terkait seorang dalam suatu cerita. Yang keempat adalah sudut pandang, yaitu cara pandang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar peristiwa yang terjadi. Yang terakhir adalah latar, yaitu sebuah gambaran dari sebuah cerita teks cerita sejarah. Latar ini pun dibagi menjadi 3, yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Itulah teman-teman unsur intrinsik dari teks cerita sejarah. Nah, kita kembali ke peta konsep. Sekarang yang terakhir adalah pembahasan mengenai kaidah kebahasaan dalam novel sejarah atau cerita sejarah itu sendiri. Ya, bisa dilihat ada kurang lebih 6 kaidah kebahasaan teks cerita atau novel sejarah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti untuk orang ini disebut juga dengan pronomina persona. Setiap kata ganti orang memiliki kata ganti orang tunggal dan memiliki kata ganti orang yang untuk jamak. Contohnya pada kata ganti orang pertama tunggal itu seperti saya dan aku. Sedangkan kata ganti orang pertama jamak itu adalah kami dan lain sebagainya. Biasanya pada cerita teks sejarah ini banyak menggunakan kata saya, aku, dia, mereka, kamu,
kau, dan lain-lain. Lalu, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan fungsi keterangan. Seperti pada waktu itu, pada abad ke-17, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan verba material. Verba material ini adalah verba atau kata kerja yang dapat diindrai oleh panca indera manusia seperti berlari, duduk, dan lain sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal. Hal ini terkait dengan karakteristik cerita sejarah yang disajikan berdasarkan urutan waktu. Nah, contoh konjungsi temporal ini adalah kemudian, lalu, setelah, dan lain-lain. Yang kelima adalah menggunakan kalimat majemuk. Lalu yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas, kata karena, sebab, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Itu saja pembahasan mengenai teks cerita atau novel sejarah. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.